2336, Song Rui's Wedding. Pref next. Daftar isi. Settings. Bab 2336. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, apa persyaratannya? Song Lao berkata, Cheng Tua memberitahu saya bahwa setelah perakitan stasiun ruang angkasa ini diproduksi, itu pasti orang besar, dan untuk keselamatan pekerjaan selanjutnya, mereka juga berusaha mengurangi bagian sambungan sebanyak mungkin, dan mencoba melakukan semua yang bisa dibuat menjadi keseluruhan. Secara keseluruhan, dalam kata-kata Lao Cheng, untuk pertama kalinya, Anda tidak perlu mempertimbangkan beban roket, jadi tentu saja itu nyaman dan bagaimana cara datang. Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, apa yang dikatakan akademisi Cheng cukup masuk akal. Faktanya, berat dan volume perakitan stasiun luar angkasa ini sama untuk saya, apakah itu besar atau kecil, jadi usahakan semaksimal mungkin. Secara keseluruhan memang bisa lebih mantap untuk pekerjaan lanjutannya. Song Lao mengangguk dan berkata, itu pasti, tetapi ini juga memunculkan masalah lain, yaitu transportasi. Komponen keseluruhannya relatif besar, sehingga akan ada banyak masalah dalam transportasi, apakah itu jalur kereta api khusus. Transportasi atau transportasi laut hanya bisa menjangkau beberapa lokasi saja. Jadi, ketika Song Lao mengatakan ini, setelah melihat Xia Ruofei, dia melanjutkan, Cheng Tua berharap persimpangan komponen perakitan stasiun ruang angkasa ini dapat dipilih di tempat yang relatif nyaman untuk transportasi. Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, lalu berapa banyak lokasi yang harus mereka pilih sekarang? Maksud saya dengan premis bahwa tidak ada masalah dengan transportasi. Song Lao berkata, sebenarnya, dua lokasi yang paling nyaman adalah Xikang di barat daya, dan situs peluncuran yang baru dibangun Wenchang. Karena kedua lokasi ini seringkali perlu melakukan misi peluncuran, kondisi transportasi sudah tersedia. Tapi satu adalah transportasi kereta api dan yang lainnya adalah transportasi laut. Transportasi perakitan stasiun ruang angkasa jelas lebih rumit daripada misi sebelumnya, bagaimanapun, lebih besar dan lebih berat, tetapi kita dapat mengatasi kesulitan seperti itu. Tetapi jika perlu, jika diangkut ke lokasi di mana kondisi transportasi tidak memenuhi persyaratan, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya material. Xia Ruofei tidak bisa tidak merenungkan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia secara alami tahu bahwa Xikang dan Wenchang, dua situs peluncuran utama di China, adalah satu situs peluncuran yang ditunjuk untuk peluncuran berawak dan yang lainnya ditunjuk sebagai situs peluncuran untuk roket beban besar meluncurkan. Mereka akan melakukan beberapa misi peluncuran. Roket, satelit, dan kapsul ruang angkasa itu harus diangkut ke tempat peluncuran terlebih dahulu, sehingga kondisi transportasi di dua tempat ini secara alami memenuhi persyaratan. Namun, kedua tempat ini adalah situs peluncuran yang sangat matang yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, dan berbagai fasilitas pemantauan sangat lengkap. Jika Anda menyerahkan kombinasi stasiun luar angkasa di kedua tempat ini, Anda perlu menghabiskan beberapa upaya untuk menyembunyikan keberadaan Anda. Song Lao juga tampaknya melihat kekhawatiran Xia Ruofei, dan berkata sambil tersenyum, Ruofei, Lao Cheng juga memberitahu saya bahwa setelah perakitan berkumpul di titik serah terima, mereka akan membongkar semua pemantauan dan personel. Evakuasi, Anda tidak perlu memiliki kekhawatiran ketika Anda menerimanya di masa lalu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, lagu kakek, saya tahu, tidak masalah, saya tidak punya masalah di sini. Song Lao berkata dengan gembira setelah mendengar kata-kata, itu bagus, Lao. Cheng mengatakan kepada saya bahwa mereka perlu memutuskan lokasi serah terima stasiun ruang angkasa sesegera mungkin, karena banyak pekerjaan tindak lanjut mereka yang perlu dilakukan di lokasi, termasuk penyambungan dan pengujian perakitan. Menunggu pekerjaan, jadi titik serah terima harus diperbaiki dulu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu Anda dapat memberitahu akademisi Cheng bahwa Xikang dan Wenchang tersedia, dan mereka dapat memilih sendiri. Oke. Song Lao berkata dengan gembira, jika Fei, maka aku akan berterima kasih untuk Lao Cheng dulu. Kakek Song, kamu tidak harus begitu sopan padaku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kamu harus fokus pada pernikahan Xiao Rui sekarang, dia adalah putra tertua dan cucu tertuamu. Ini Song keluarga prioritas utama. Song Lao tersenyum dan berkata, pernikahan secara alami akan ditangani oleh generasi muda, saya tidak perlu khawatir tentang itu.
Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa bodohnya dan berkata, jika Xiao Rui tahu, dia pasti sangat tertekan. Bagaimanapun, dia juga putra sulung dan cucu tertua Anda. Anda harus lebih memperhatikannya. Song Lao tersenyum dan berkata, aku sudah tua. Peran terbesarku adalah berdiri teguh di sisi Xiao Rui dalam hal pernikahan Xiao Rui. Adapun hal-hal lain, orang-orang muda bisa mengatasinya. Itu benar, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Jelas, jika cinta Song Rui dan Zuo Yiyi dan bahkan sampai tahap akhir pernikahan tidak mendapat dukungan dari Song Lao, tidak mungkin mencapai tahap ini. Bagaimanapun, menurut pemikiran keluarga Song asli, Song Rui pasti mencari seorang gadis dari rumah tangga yang tepat sudah menikah, dan latar belakang keluarga Zuo Yiyi jelas jauh dari memenuhi persyaratan. Setelah Song Lao dan Xia Ruofei selesai berbicara tentang stasiun luar angkasa, keduanya mengobrol sebentar dan kemudian meninggalkan ruang belajar bersama. Generasi muda dari keluarga Song secara alami tidak tahu apa yang Song Lao dan Xia Ruofei bicarakan. Ketika mereka melihat Song Lao keluar, mereka buru-buru menyapanya. Sepanjang sore, Xia Ruofei dan rombongannya yang terdiri dari 5 orang berada di rumah tua keluarga Song, mengobrol dengan semua orang tentang pernikahan. Baru pada pukul 4 atau 5 Xia Ruofei berinisiatif untuk pergi. Awalnya Song Lao ingin meninggalkan Xia Ruofei dan yang lainnya untuk makan di rumah, tetapi Xia Ruofei menolak undangan Song Lao dengan alasan bahwa makan malam sudah siap di rumah. Bagaimanapun, semua orang akan sering bertemu dalam 2 hari ke depan, jadi Song Lao tidak bersikeras bahwa Xia Ruofei tinggal untuk makan malam, tetapi dia masih meminta Direktur Lu untuk secara pribadi mengirim Xia Ruofei dan rombongannya keluar dari rumah tua. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Direktur Lu, Xia Ruofei dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah tua keluarga Song dan kembali ke halaman Liu Haihutong. Selama 2 hari berikutnya, Xia Ruofei pergi ke klub Taoyuan setiap hari, meskipun pernikahan Song Rui diadakan di rumah tua keluarga Song. Saudara laki-laki dari kelompok pria terbaik pada dasarnya adalah pemegang saham klub Taoyuan, jadi semua orang terbiasa bertemu dan mendiskusikan berbagai hal di klub Taoyuan. Tentu saja, Song Rui tidak memiliki aturan khusus, bagaimanapun, pada hari pernikahan, semua orang pergi menjemput kerabat, dan jika ada masalah, itu hanya masalah beradaptasi dengan situasi. Adapun Song Wei dan Ling Qingsui, mereka pada dasarnya menghilang dalam 2 hari terakhir, karena mereka telah memihak Zuo Yiyi, dan mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Bagaimanapun, setiap hari Xia Ruofei bertanya kepada mereka setelah kembali ke rumah, mereka semua diam dan menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Xia Ruofei merasa bahwa hari pernikahan Song Rui seharusnya tidak terlalu mulus, atau pengiring pengantin ini akan memberinya berbagai masalah. Dalam sekejap mata, itu adalah hari pernikahan Song Rui. Xia Ruofei bangun pagi hari ini, Song Wei dan Ling Qingsui juga bangun pagi, tetapi setelah mereka sarapan, mereka dijemput dengan mobil. Pernikahan Song Rui dan Zuo Yiyi diadakan di rumah tua keluarga Song. Kampung halaman Zuo Yiyi tidak di ibu kota, tetapi Zuo Yiyi membayar uang muka dan membeli 1 apartemen di pinggiran kota Beijing 2 tahun lalu. Menjadi milik Zuo Yiyi rumah perawan. Adapun kerabat keluarga aslinya, termasuk orang tuanya dan beberapa sepupu, mereka semua datang ke ibu kota terlebih dahulu dan ditempatkan di hotel Beijing. Pagi ini, kerabat dari keluarga orang tuanya, serta anggota kelompok pengiring pengantin seperti Song Wei dan Ling Qingsui, secara alami bergegas ke apartemen tunggal Zuo Yiyi di pinggiran kota Beijing. Setelah Xia Ruofei selesai makan, dia juga langsung pergi ke klub Taoyuan. Saudara-saudara dari kelompok pria terbaik berkumpul di sini hari ini. Zhao Yongjun terlalu tua dan sudah memiliki kekasih, jadi dia tidak bisa lagi menjadi pria terbaik, dan beberapa saudara lainnya, termasuk Xia Ruofei, telah menjadi pria terbaik tanpa kecuali, membentuk kelompok pria terbaik yang kuat. Semua orang tinggal di klub Taoyuan untuk waktu yang lama, dan setelah mendiskusikan strategi secara singkat, mereka pergi ke rumah tua keluarga Song bersama-sama. Rumah keluarga Song yang lama telah didekorasi ulang, dan ada suasana ceria di mana-mana. Setelah makan siang di rumah tua keluarga Song, semua orang beristirahat sejenak, mempelai pria, Song Rui, dan anggota kelompok pria terbaik membentuk konvoi dan meninggalkan rumah tua dengan cara yang kuat, menuju pinggiran kota Beijing. Xia Ruofei dan rombongannya berjalan keluar dari lift bersama pengantin pria, Song Rui, dan Ling Qingsui dan yang lainnya juga menepati janji mereka dan tidak menghentikan mereka. Ketika semua orang datang ke pintu, wajar jika pintu ditutup,
yang sudah menjadi bagian penting untuk menjemput kerabat. Song Rui melangkah maju dan mengetuk pintu, berteriak keras, "Menantu perempuan. Buka pintunya, aku di sini untuk menjemputmu." Pada saat ini, Zuo Yiyi secara alami tidak dapat berbicara, dan suara pengiring pengantin datang dari balik pintu. "Pengantin pria, tidak ada gunanya memanggil pintu seperti itu. Amplop merah sudah ada, mari kita bicarakan." Song Rui sudah siap, dan mendorong amplop merah satu persatu melalui celah pintu. Para pengiring pengantin secara alami menerima amplop merah itu dengan senyuman, tetapi pintunya tetap tidak terbuka. Xia Ruofei melangkah maju dan berkata, "Aku akan mencobanya." Dia mencoba memutar pegangan pintu, yang dikunci dari dalam, dan jelas tidak realistis untuk memaksa pintu pengaman yang tebal itu terbuka. Apalagi hari ini jemput sanak saudara, bukan jemput sanak saudara, kalau pintunya dobrak, kan jadi berlebihan. Melihat ekspresi cemas Song Rui, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Xiao Rui, kenapa kamu terburu-buru? Hari ini adalah hari bahagiamu. Ini yang disebut hal baik butuh waktu lama untuk datang. Kami hanya membiarkanmu mengalami ini, kebenaran. Ruofei, jangan lupa bahwa kamu adalah pria terbaik, kamu milikku." Song Rui berkata, "Cepat dan temukan cara untuk teman-teman." Pengiring pengantin ini terlalu sulit untuk dihadapi, dan amplop merah juga diberikan, mengapa mereka menolak untuk membuka pintu. Tidak ada lagi mengemis. "Jangan khawatir, masih ada banyak waktu. Kami awalnya keluar lebih awal, jadi kami tidak akan menunda waktu yang menguntungkan," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Tapi aku ingin menjemput menantu perempuanku lebih cepat." Song Rui berkata, "Aku belum melihatnya selama beberapa hari, jadi aku masih merindukannya. Bisakah kamu tidak hanya menyebarkan makanan anjing?" Xia Ruofei berkata, "Ada beberapa anjing lajang dalam kelompok teman ini. Kamu harus mempertimbangkan perasaan mereka juga." "Oke, jangan bicarakan ini." Song Rui berkata, "Ruofei, aku akan menyerahkan ini padamu. Kamu mengandalkanku." Xia Ruofei tersenyum ringan. "Siapa yang membuatmu paling mampu? Bagaimana jika aku tidak mengandalkanmu?" Song Rui berkata sambil tersenyum. Song Rui masih sangat percaya diri pada Xia Ruofei, dan merasa bahwa masalah sepele semacam ini seharusnya tidak sulit baginya. "Oke, aku akan membantu orang sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat," kata Xia Ruofei. Kemudian dia mengangkat suaranya, "Dengarkan orang-orang di balik pintu, kami siap menyerang. Cepat kembali dan hindari cedera yang tidak disengaja." Para pengiring pengantin tidak percaya pada badai apapun. Pintu keamanan yang begitu tebal, Anda membukanya dengan paksa. Mungkinkah Anda masih membawa alat pembongkaran saat menjemput kerabat Anda? Karena itu, tidak ada dari mereka yang menghindar, tetapi malah tertawa dan tertawa. Xia Ruofei menunggu sebentar, dan kemudian berteriak, "Saya benar-benar membuka pintu." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei memutar pegangan pintu, lalu menabrak, dan pintu anti pencurian segera terbuka. Pembukaan tiba-tiba pintu keamanan juga mengejutkan pengiring pengantin di belakang. Untungnya, Xia Ruofei juga diukur. Alih-alih menggunakan kekerasan, dia menarik pintu dengan tangannya, hanya membuka celah kecil. Jadi tidak benar-benar menabrak pengiring pengantin. Namun, karena pintu keamanan terbuka, Song Rui dan pria terbaik lainnya secara alami berkerumun, dan pengiring pengantin tidak mungkin memblokir pintu. Saat Song Rui masuk, dia bergumam, "Jika anak ini Ruofei benar-benar mendobrak pintu, maka saya harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya." Pengiring pengantin yang bertugas memblokir pintu juga sedikit tercengang. Mereka menyaksikan pengantin pria dan pengiring pria memasuki rumah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup pintu dan mencobanya lagi. Mereka menemukan bahwa pintu keamanan itu utuh dan tidak ada kerusakan sama sekali. Tapi bagaimana bisa dibuka dari luar dalam kasus ini? Itu jelas terkunci sekarang. Pengiring pengantin ini bingung, tetapi Ling Qingsui berdiri di luar sekarang. Dia benar-benar tahu seluruh proses yang terbaik. Faktanya, metode Xia Ruofei juga sangat sederhana. Dia melewatinya langsung dengan kekuatan mentalnya, dan menguncinya dari dalam saat ini, ketika pintu dibuka, dilepaskan, dan kemudian memanfaatkan tren untuk menekan knop pintu dengan kekuatan mental, bukankah itu akan terbuka sebagai tanggapan? Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Kamu curang." Ketika Xia Ruofei mendengarnya, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan? Amplop merah seharusnya dikirim,
tetapi mereka hanya menolak untuk membuka pintu. Maka saya hanya bisa menggunakan cara yang luar biasa. Petik 2. Ling Qingsui cemberut dan berkata, ngomong-ngomong, kamu benar. Masih ada ujian yang akan datang. Mari kita lihat bagaimana kamu lulus. Sekarang, untuk menikah, Anda harus melewati 5 level dan memotong 6 jenderal. Ini terlalu sulit, kata Xia Ruofei. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Ling Qingsui berkata, Yi adalah gadis yang baik. Bagaimana dia bisa menikah dengan mudah? Rumah Zuo Yi adalah apartemen tunggal, jadi setelah memasuki rumah, itu sebenarnya adalah sebuah ruangan besar. Dapur dan kamar mandi hanya di mana Anda memasuki pintu, dan kemudian ada kamar tidur terbuka, dan kemudian yang paling luar adalah sebuah ruangan kecil dengan balkon, ruang tamu. Karena itu, selama Anda memasuki pintu, dan kemudian pergi ke kamar tidur, itu tidak terhalang, dan tidak ada pintu lain untuk menghalanginya. Pada saat ini, Zuo Yi sedang duduk di tempat tidur mengenakan gaun Cina merah, dan menatap Song Rui dengan senyum di wajahnya, sementara pengiring pengantin ada di sekitar. Song Wei adalah sahabat terbaik Zuo Yi, dan dia tidak berpartisipasi dalam tautan yang memblokir pintu dan jalan barusan. Pada dasarnya, dia berada di sisi Zuo Yi. Song Rui berjalan sambil memegang bunga-bunga itu, berlutut dengan satu lutut dan mempersembahkan bunga-bunga itu, dan berkata, Yi, aku di sini untuk menjemputmu. Ada senyum bahagia di wajah Zuo Yi, tetapi hari ini pengiring pengantin jelas tidak akan membiarkan Song Rui mencapai tujuan mereka dengan mudah. Ling Qingsui masuk, menunjukkan senyum licik dan berkata, Song Rui, apakah kamu benar-benar ingin menikahi kekasihmu? Menantu perempuan kembali, rumah, tentu saja, kata Song Rui, tidak apa-apa, kami tidak akan mempersulitmu. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, kami telah menghindari semua prosedur berantakan lainnya, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dihindari. Kamu harus menemukan pengantin wanita, sepatu pernikahan. Bagaimana bisa pengantin wanita keluar tanpa sepatu? Song Rui tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, itu dia. Itu dia, ini tidak bisa dihindari. Diam-diam dia senang, karena apartemen tunggal ini tidak besar, dan meskipun sepatunya juga sangat kecil, di rumah sekecil itu, tidak peduli betapa rumitnya disembunyikan, sepatu itu pasti dapat ditemukan. Seolah takut akan pertobatan Ling Qingsui, Song Rui buru-buru berdiri dan berteriak, saudara-saudara, cepatlah dan bantu menemukan sepatunya. Kamu selesai ketika kamu menemukan sepatu itu. Ini yang dikatakan ipar perempuanku. Orang-orang terbaik setuju dengan keras, dan kemudian mulai mencari-cari di apartemen bujangan kecil. Ling Qingsui menonton drama itu sambil tersenyum, tetapi pengiring pengantin lainnya merasa sedikit khawatir, karena takut sepatu itu akan ditemukan sekaligus. Ekspresi Song Wei sedikit tidak wajar. Xia Ruofei tidak berpartisipasi dalam permainan menemukan sepatu, tetapi mengamati semua orang, dan sikap serta tindakan semua orang jatuh ke matanya. Reservasi untuk menemukan sepatu tampaknya mudah, tetapi tampaknya jauh lebih sulit untuk diselesaikan daripada yang dipikirkan semua orang. Song Rui juga berakhir secara pribadi dan mencari-cari pria terbaik, bahkan mempertimbangkan banyak tempat rumit, seperti AC di luar jendela, partisi di langit-langit, dan bahkan tangki air toilet. Adapun tempat-tempat seperti di bawah tempat tidur, di laci, dan di lemari, saya mencari karpet untuk pertama kalinya. Namun tidak peduli bagaimana Anda mencarinya, sepasang sepatu pernikahan itu tampaknya telah menguap dari dunia dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Song Rui tidak percaya pada kejahatan, jadi dia membawa semua orang untuk mencari dengan hati-hati lagi. Sebelum saya menyadarinya, hampir 1 jam telah berlalu, dan bagian yang tampaknya mudah untuk menemukan sepatu membutuhkan lebih banyak waktu daripada sebelumnya. Kamu seharusnya tidak meletakkan sepatumu di luar, kan? Song Rui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika pengiring pengantin mengambil sepatu mereka dan meninggalkannya di luar, mereka tidak dapat menemukannya bahkan jika mereka terlihat gila. Ling Qingsui berkata tanpa ragu, bagaimana kita bisa melakukan hal yang kasar seperti itu? Sepatunya pasti ada di ruangan ini. Apakah kamu bisa menemukannya tergantung pada kemampuanmu? Xia Ruofei awalnya memiliki mentalitas menonton drama, menonton Song Rui dan yang lainnya. Melompat-lompat untuk menemukan sepatu pernikahan. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang salah, karena mereka mencari terlalu teliti, meskipun sepatunya tidak besar, mereka masih tidak dapat menemukannya dalam pencarian semacam ini tanpa jalan buntu, yang agak aneh.
Xia Ruofei dengan tenang melepaskan kekuatan mentalnya dan menggeledah ruangan. Benar saja, mencari dengan kekuatan mental ternyata bukan apa-apa. Xia Ruofei menatap Ling Qingsui dan Song Wei lagi, dan sudah ada tebakan di hatinya. Dia tidak bisa menahan tawa diam-diam, dan kemudian mengirim transmisi suara ke Song Wei. Wei Wei, kamu tidak berbicara tentang seni bela diri sedikit. Song Wei sedikit tersipu, melirik Xia Ruofei dengan cepat, dan kemudian berkata, Ini adalah ide Qingsui, aku hanya bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Sepatu pernikahan ada di cincin penyimpananmu. Xia Ruofei bertanya dengan senyum di wajahnya. Kepala Song Wei diketuk ringan dengan cara yang tidak bisa dilacak, dan kemudian dia segera berkata, Ruofei, jangan katakan itu. Ini hanya lelucon dengan Xiao Rui, dan aku pasti akan mengeluarkannya sebentar lagi. Xia Ruofei berkata melalui transmisi suara, haha. Itu tidak mungkin. Saya harus berdiri teguh. Hari ini saya adalah anggota kelompok pria terbaik. Bagaimana saya bisa melepaskan siku saya? Ah, Song Wei terdengar sedikit gelisah. Lalu apa yang kamu inginkan? Wei Wei, kita berada di pihak yang berlawanan sekarang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah melepas sepatu pernikahanmu dan meletakkannya di sudut yang tidak mencolok. Salah satu pilihan, aku akan langsung memecahkan cincin penyimpananmu dan mengeluarkan sepatu pernikahan. Pilih sendiri. Song Wei ragu-ragu sejenak dan berkata, aku akan memilih yang pertama. Lagi pula, waktunya hampir habis, dan kita tidak bisa membiarkan Song Rui tidak menerima pengantin wanita. Itu benar, kata Xia Ruofei. Kemudian, Xia Ruofei merasakan fluktuasi spasial yang tidak dapat dilacak. Dia tersenyum sedikit, mengetahui bahwa Song Wei telah mengeluarkan sepatu pernikahan. Jadi, dia terhanyut dengan kekuatan mentalnya, lalu berjalan ke arah Song Wei, dan berkata sambil berjalan, kamu bajingan, sangat sulit untuk menemukan sepasang sepatu, sepertinya aku masih harus keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka laci bawah meja samping tempat tidur dan melepasnya langsung. Sebenarnya ada ruang kecil antara laci dan partisi bawah. Dia mengulurkan tangan dan meraba-raba sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, bukankah ini ditemukan? Apa? Tidak mungkin. Betulkah? Song Rui dan yang lainnya tampak luar biasa. Dan Xia Ruofei telah mengambil tangannya, dan dia memegang sepasang sepatu pernikahan merah. Song Rui dengan cepat berjalan dan mengambil sepatu pernikahan di tangannya, dan berkata dengan wajah bingung, aku tidak bisa. Kami telah mencari tempat ini sekarang, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Kamu tidak boleh mencari dengan serius. Xia Ruofei berkata, jangan khawatir tentang ini, sekarang setelah sepatu pernikahan telah ditemukan, haruskah pengantin wanita berangkat? Jangan lewatkan waktu yang menguntungkan. Itu benar, Song Rui juga kembali sadar. Saya telah menemukan semua sepatu pernikahan, dan kemudian saya bertanya-tanya mengapa mereka tidak menemukannya ketika saya mencari sekarang, dan sekarang mereka tiba-tiba berubah dari sana, apa gunanya? Song Rui menoleh ke Ling Qingsui, dan bertanya sambil tersenyum, kakak ipar, apakah saya harus lulus ujian? Ling Qingsui melirik Xia Ruofei, dan berkata dengan dengusan ringan, kamu lulus ujian. Song Rui berkata dengan gembira, iya. Lalu dia berkata kepada Zuo Yiyi, menantu perempuan, ayo pergi. Ayo pergi. Zuo Yiyi tersipu dan mengangguk. Song Rui bergegas membantu Zuo Yiyi mengenakan sepatu pernikahannya. Namun, menurut adat di kota asal Zuo Yiyi, kaki pengantin wanita tidak boleh menyentuh tanah sebelum naik bas dan setelah turun dari bas. Jadi setelah Song Rui dan Zuo Yiyi membungkuk kepada orang tua wanita itu untuk berpamitan, Song Rui langsung memeluk Zuo Yiyi berdiri. Seharusnya itu dibawa ke bawah di punggungnya, tetapi Zuo Yiyi sedang hamil, jadi Song Rui mengubahnya menjadi pelukan putri. Ini secara alami menguji kekuatan lengan lebih banyak. Xia Ruofei telah banyak membantu Song Rui hari ini. Secara alami, dia tidak akan membantu Song Rui untuk menipu hal semacam ini. Sebaliknya, semakin malu Song Rui, semakin menarik perasaan Xia Ruofei. Tentu saja, Xia Ruofei masih memperhatikan situasi di pihak Song Rui, dan siap mengambil tindakan kapan saja. Jika Song Rui lemah dan tangannya lemah, dia akan segera melepaskannya. Xia Ruofei selalu siap untuk menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendukung Zuo Yiyi. Sekarang Zuo Yiyi berada di tahap awal kehamilan, dan dia pasti berada di level hewan yang dilindungi. Untungnya,
Kekuatan lengan dan stamina Song Rui tampaknya cukup bagus. Dikelilingi oleh semua orang, dia keluar dari pintu, memasuki lift, dan kemudian berjalan keluar dari gedung unit. Dia relatif stabil di sepanjang jalan, sampai dia membawa Zuo Yiyi ke dalam mobil pengantin. Song Rui menghela nafas panjang. Dia memang telah mencapai batasnya sekarang, tetapi menantu perempuannya sedang hamil, jadi dia harus bertahan tidak peduli seberapa lelahnya dia. Begitu Zuo Yiyi diturunkan, Song Rui terengah-engah, dan tangannya terus gemetar, jelas sedikit kehabisan tenaga. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Xiao Rui, berdoa saja agar tanganmu cepat pulih. Ketika kamu sampai di rumah tua, kamu harus membawa Yiyi jauh-jauh." Song Rui berkata dengan wajah pahit, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa menikah juga merupakan tugas fisik." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Itu, banyak usaha fisik." Setelah Zhao Yongjun dan yang lainnya di samping mendengarnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak, tetapi Song Rui dan Zuo Yiyi sama-sama tersipu. Setelah pengantin wanita masuk ke dalam mobil, konvoi pun siap berangkat. Selain pengantin, mobil pengantin utama ini juga akan memiliki pengiring pengantin di kursi kopilot, yang secara alami disediakan untuk sahabat terbaik Zuo Yiyi, Song Wei. Adapun orang lain yang perlu pergi ke rumah tua keluarga Song untuk menghadiri pernikahan, mereka juga telah mengalokasikan kendaraan terlebih dahulu. Setelah semua orang masuk ke mobil secara terpisah, konvoi panjang dengan cepat melaju keluar dari komunitas dan menuju ke Song, rumah tua keluarga. Rumah tua keluarga Song sudah dihias dengan sukacita, dan sebelum konvoi tiba, orang-orang keluarga Song sudah menunggu di depan pintu. Tentu saja, para tetua Song Rui pada dasarnya menunggu di rumah belakang, dan semua saudara dan saudari dari rekan Song Rui keluar untuk menyambutnya. Selain keluarga utama, ada banyak cabang keluarga besar seperti keluarga Song. Kali ini, cucu tertua dari keluarga Song akan menikah. Secara alami, semua orang ada di sini, jadi rumah tua itu sangat ramai hari ini. Ketika konvoi berangkat, Xia Ruofei sudah memanggil Direktur Lu untuk memberitahunya. Direktur Lu adalah penjadwal umum pernikahan hari ini. Dia bertanggung jawab atas segalanya. Dia juga perlu melacak lokasi tim pernikahan dan melapor ke Song Lao kapan saja. Faktanya, Xia Ruofei dan Direktur Lu tetap berhubungan di sepanjang jalan. Ketika konvoi mendekati rumah tua keluarga Song, Direktur Lu pertama-tama meminta para junior untuk menunggu di pintu untuk menyambutnya, memanaskan suasana, dan kemudian bergegas ke rumah dalam untuk melapor ke Song Lao. "Tuan, konvoi akan tiba dalam 5 menit. Kata Direktur Lu. Hari ini, wajah semua orang dipenuhi dengan senyum bahagia, termasuk Direktur Lu. Song Rui dapat dikatakan bahwa Direktur Lu tumbuh mengawasinya, dan dia juga yang pertama dari generasi ketiga keturunan langsung yang menikah, jadi Direktur Lu bahkan lebih khawatir daripada orang tua Song Rui. Song Lao mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, bagus." Kemudian dia meminta Direktur Lu untuk membantunya memeriksa penampilan dan penampilannya. Setelah beberapa saat, Song Rui membawa Zuo Yiyi ke pintu, tetapi dia harus datang kepadanya terlebih dahulu untuk menyapa. Ini adalah pertama kalinya menantu perempuan Sun telah resmi memasuki pintu, jadi tidak ceroboh. Pada saat ini, Song Lao tidak berbeda dengan lelaki tua biasa yang cucunya akan menikah. Direktur Lu berkata sambil tersenyum, "Orang tua, tidak apa-apa. Kamu sangat energi hari ini. Haha, Xiao Rui akan menikahi menantu perempuan. Aku sangat senang." Song Lao berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, di luar pintu rumah tua, iring-iringan mobil yang panjang melaju. Ketika mobil pertama yang bertanggung jawab untuk mengemudikan jalan dan mengambil gambar melaju langsung melewati gerbang rumah tua, mobil pengantin utama berhenti tepat di gerbang. Suara petasan dan gong dan drum yang memekakkan telinga terdengar pada saat yang bersamaan. Suara itu berasal dari 2 speaker besar yang disiapkan sebelumnya. Petasan tidak dapat dinyalakan di sini di ibu kota. Meskipun keluarga Song memiliki posisi yang menonjol, mereka tidak akan istimewa dalam hal semacam ini. Namun, jika tidak ada petasan yang hidup di pesta pernikahan, saya masih merasa ada sesuatu yang hilang, jadi saya berkompromi. Direktur Lu meminta orang-orang untuk menyiapkan audio petasan dan gong dan drum terlebih dahulu, dan kemudian menyiapkan 2 big speaker yang mulai diputar segera setelah mobil pengantin tiba. Generasi muda dari keluarga Song juga berkerumun, dan pemandangannya sangat hidup. Xia Ruofei berada di mobil di belakang mobil pernikahan utama,
dan dia keluar dari mobil dan berjalan maju dengan cepat. Song Rui pertama-tama mendorong pintu mobil dan keluar. Sebelum memasuki pintu, kaki pengantin wanita tidak bisa menyentuh tanah, jadi dia harus membawa Zuo Yiyi dan masuk lagi. Song Rui mengitari bagian depan mobil, datang ke sisi Zuo Yiyi, dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil. Pada saat ini, Song Wei juga turun dari mobil dan berdiri di samping sambil tersenyum. Xia Ruofei maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Rui, ini semua di rumah, cepat dan tahan pengantin wanita." Wajah Song Rui menjadi pahit dan dia berkata, "Tanganku lembut sekarang, kamu tahu, itu masih gemetar." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu tidak melambat di jalan." Duduk di dalam mobil, Zuo Yiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan hidungnya dan berkata, "Song Rui, apa maksudmu? Kamu pikir aku berat? Aku tidak, jangan bicara omong kosong." Song Rui tanpa sadar menyangkal San Lian, dan kemudian dengan cepat meminta maaf, "Menantu perempuan, bukankah kamu hamil? Aku khawatir aku tidak melindungi ibumu dengan baik, terutama karena aku terlalu lemah." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Lalu apa yang harus saya lakukan? Hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Atau, Anda dapat beristirahat di sini sebentar." "Tidak apa-apa, kakek Song masih menunggu Anda di dalam rumah." Semua orang juga menunggu. Sudah aktif. Song Rui patah hati dan berkata, "Jika Fei Fei, kamu akan mengikutiku dengan cermat. Jika aku benar-benar tidak bisa menahannya, kamu harus memastikan keselamatan Yi." Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk untuk mengambil Zuo Yiyi dari tangannya. Xia Ruofei berkata, "Xiao Rui, biarkan aku memijatmu beberapa kali. Kamu pasti telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan sekarang dan menyebabkan otot-ototmu menegang. Mungkin kamu bisa menekannya beberapa kali." "Benarkah?" Song Rui tidak percaya, tapi dia tahu prestasi Xia Ruofei dalam pengobatan Tiongkok, jadi dia tidak berani mempertanyakannya dengan mudah. "Coba saja, tidak akan membuang waktu," kata Xia Ruofei. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya langsung di bahu Song Rui, dan menekan kedua tangannya dengan cepat, pertama di bahu dan leher, lalu di kedua lengannya. Song Rui merasa bahwa tangan Xia Ruofei sangat hangat, dan bahkan kehangatan ini dapat ditransmisikan ke bagian dalam ototnya. Perasaan gemetar yang tak terkendali setelah sedikit kehilangan kekuatan baru saja menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget, "Ruofei, tampaknya sangat efektif." Luar biasa, teknik pijat Xia Ruofei secara alami sangat pintar, tetapi tidak begitu ajaib sehingga dapat menghilangkan kelelahan otot dalam 3 atau 2 pukulan, jadi sebenarnya, ia menyuntikkan sedikit vitalitas ke dalam tubuh Song Rui. Untuk orang biasa, gumpalan kecil vitalitas ini sudah menjadi dorongan besar. Song Rui hanyalah kelelahan otot, dan secara alami cepat sembuh. Dan dia tidak tahu bahwa hanya karena sinar vitalitas kecil ini, kekuatannya saat ini akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tentu saja, karena Song Rui bukan seorang kultivator, tidak mungkin sinar vitalitas ini disimpan di tubuhnya selamanya. Itu akan segera menghilang ke dunia luar dengan berlalunya waktu, dan kemudian dia secara alami akan kembali normal kekuatan. "Berhasil," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, cepat dan peluk pengantin wanita. Semua orang menunggu. "Oke." Song Rui merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Song Rui membungkuk dan memeluk Zuo Yiyi dengan mudah. Dia dengan hati-hati membungkuk dan mundur 2 langkah sebelum menegakkan tubuh. Song Wei di samping membuka payung merah untuk menutupi Zuo Yiyi, dan semua orang mengepung Song Rui dan berjalan menuju gerbang rumah tua. Generasi muda dari keluarga Song datang ke sini untuk membuat suasana, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan Song Rui memasuki pintu dengan mudah. Semua orang berkerumun bersama, terus-menerus menghalangi kemajuan Song Rui. Tanpa bantuan Xia Ruofei barusan, menurut keadaan Song Rui sebelumnya, akan sulit baginya untuk bertahan dalam situasi ini. Namun kini ia bisa mengatasinya dengan mudah, seperti perahu kecil yang hanyut terbawa arus, meski goyah namun tetap dipegang teguh. Orang-orang terbaik keluar untuk membagikan amplop merah kepada semua orang secara alami. Generasi muda dari keluarga Song tidak benar-benar ingin menghentikan Song Rui memasuki pintu, dan mereka tidak punya nyali. Jadi setelah mendapatkan amplop merah dan permen pernikahan, itu sudah cukup. Setelah beberapa kali mendorong dan mendorong, Song Rui akhirnya berhasil memasuki gerbang rumah tua keluarga Song.
Setelah memasuki pintu, pengantin wanita akhirnya bisa diturunkan. Song Rui dengan hati-hati meletakkan Zuo Yiyi, dan Song Wei, yang berada di sampingnya, juga memanfaatkan situasi untuk menyingkirkan payung merah. Lalu ada beberapa proyek tradisional seperti menyeberangi Anglo. Pernikahan Song Rui diadakan di rumah tua ini. Secara alami, tidak mungkin untuk membuat pernikahan ala barat seperti gereja atau halaman. Bahkan gaun pengantin adalah juga gaun pengantin Cina yang sangat tradisional. Segera semua orang datang ke rumah bagian dalam. Song Lao dan tetua lainnya dari keluarga Song sedang menunggu di aula utama rumah bagian dalam. Ketika Song Lao melihat Song Rui memegang tangan Zuo Yiyi dan melangkah ke halaman rumah bagian dalam, senyum di wajahnya tidak pernah hilang, dan senyumnya tidak pernah hilang, mata berubah, lebih baik. Bahkan, termasuk orang tua Song Rui, beberapa anak Song Lao agak menolak pernikahan ini. Menurut pendapat mereka, Song Rui harus menemukan gadis yang lebih cocok untuk dinikahi, meskipun latar belakang keluarga Zuo Yiyi tidak buruk, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah anak dari keluarga biasa, dan dia bukan kelas berat sama sekali dengan keluarga Song. Namun, Song Lao sangat kuat sekarang, dan pernikahan Song Rui dengan seorang istri adalah masalah keluarga Song. Dapat dikatakan bahwa Song Lao sepenuhnya ditentukan oleh satu kata, bahkan Song Zhengping tidak berani menolak sama sekali. Tentu saja, setelah pernikahan diselesaikan, Song Zhengping dan keluarga Zuo Yiyi bertemu beberapa kali, terutama setelah Zuo Yiyi hamil. Pemikiran mereka secara bertahap banyak berubah, setidaknya mereka tidak akan dikecualikan sekarang. Song Rui agak menyesal karena dia tidak menemukan gadis kaya. Poin lain juga sangat penting, alasan mengapa Song Zhengping dan yang lainnya dapat dengan cepat menerima Zuo Yiyi. Selain dukungan Song Lao, Xia Ruofei secara terbuka mendukung Song Rui dan Zuo Yiyi berkali-kali, juga memainkan peran yang sangat penting. Status Xia Ruofei dalam pikiran keluarga Song juga sangat tinggi. Hari ini adalah hari pernikahan besar, jadi semua orang berseri-seri, dan tidak mungkin untuk melihat bahwa ketika hubungan antara Song Rui dan Zuo Yiyi baru saja terungkap, para tetua ini sangat menentangnya. Song Lao duduk di tengah aula utama, Song Rui meraih tangan Zuo Yiyi dan berjalan ke ruang utama, lalu keduanya berlutut dan bersujud langsung di depan Song Lao. Kemudian mereka berdua berteriak serempak, "Kakek!" "Hei!" Penatua Song menjawab dengan gembira, dan kemudian dengan cepat berkata, "Nak, bangun. Bangun, Yiyi hamil." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 amplop merah lagi dan menyerahkannya kepada Song Rui dan Zuo Yiyi. Ini adalah niat lelaki tua itu, dan itu dapat dianggap sebagai biaya koreksi untuk Zuo Yiyi. Jadi keduanya tidak menolak setelah mengucapkan terima kasih kepada kakek, mereka mengambil amplop merah. Song Lao melanjutkan, "Situasi Yiyi istimewa. Jadi kamu tidak perlu berlutut dan bersujud. Ubah menjadi membungkuk. Ini era baru. Saya tidak ingin bersujud." Awalnya, keluarga besar semacam ini paling memperhatikan etiket tradisional, tidak hanya orang tua Song Rui, tetapi juga paman, bibi, dan tetua lainnya, mereka semua harus melewatinya satu persatu. Namun, begitu Song Lao berbicara, semua orang mengangguk dan berkata ya. Bagaimanapun, Zuo Yiyi baru saja hamil, jadi dia benar-benar harus berhati-hati. Anda tahu, Zuo Yiyi adalah anak pertama dari generasi keempat keluarga Song. Menurut kondisi fisik Song Lao saat ini, hampir merupakan hal yang pasti bagi 4 generasi untuk hidup bersama. Secara alami, anak ini harus dilindungi dengan baik dan tidak ada yang salah. Oleh karena itu, Song Rui juga dicelupkan ke dalam cahaya anak itu, dan itu akan menghemat banyak masalah di masa depan. Mulai dari Song Zhengping dan istrinya, keduanya membungkuk dan menyapa satu persatu. Koltau diubah menjadi membungkuk, tetapi amplop merah secara alami sangat diperlukan. Anak-anak Song Lao sudah menyiapkan amplop merah. Setiap orang adalah pria besar dengan kepala dan wajah. Setiap amplop merah menggembung. Song Rui membungkuk dengan Zuo Yiyi dalam lingkaran, dan amplop merah semuanya lembut. Setelah upacara pernikahan resmi dimulai. Pernikahan Song Rui juga diadakan di aula utama. Ini juga merupakan kehormatan istimewanya sebagai cucu tertua dari keluarga Song. Di masa depan, 3 generasi lain dari keluarga Song mungkin tidak mendapatkan perlakuan ini. Pernikahan masih merupakan proses tradisional, termasuk memuja langit dan bumi. Direktur Lu juga secara khusus menyewa seorang pembawa acara adat. Seluruh proses pernikahan sangat lancar dan membawa kekhidmatan tradisional. Setelah upacara selesai,
Direktur Lu menyapa semua orang untuk duduk secara terpisah, dan jamuan pernikahan secara resmi dimulai saat ini. Rumah tua keluarga Song sangat besar, dan setiap kali Anda memasuki halaman, Anda dapat meletakkan banyak meja, dan meja utama ada di ruang utama rumah bagian dalam. Setelah upacara pernikahan, staf dengan cepat menyiapkan meja bundar besar. Meja utama secara alami untuk pengantin dan orang tua di rumah setelah upacara pernikahan, Xia Ruofei dan semua orang pergi ke halaman rumah bagian dalam, di mana ada meja yang disiapkan khusus untuk pria terbaik dan pengiring pengantin. Tetapi pada saat ini, Song Lao berteriak, "Ruofei, datang dan duduk di sini." Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Lagu kakek, bukankah ini tidak pantas?" Meja utama biasanya duduk oleh keluarga dan tetua pengantin. Dalam keadaan normal, meja utama memang duduk oleh para tetua dari kedua keluarga, dan yang lain, tidak peduli seberapa besar pemimpinnya, hanya bisa duduk di meja kedua. Tentu saja, di keluarga Song, banyak anggota keluarga Song tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja utama, jadi Xia Ruofei merasa tidak pantas duduk di sana. Song Lao berkata, "Dalam pikiran kami, Ruofei, kamu adalah keluarga kami, dan keluarga yang sangat penting." Song Zhengping juga tersenyum dan berkata, "Jika Fei Fei, datang dan lakukan." Orang tua itu secara khusus menginstruksikannya, dan kursi itu disediakan untukmu. Xia Ruofei ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu." Pada hari bahagia seperti hari ini, dia secara alami tidak dapat menyelamatkan wajah lelaki tua itu, dan dia selalu bebas dan santai, tetapi itu hanya tempat duduk, dan tidak mungkin baginya untuk khawatir tentang apa yang dipikirkan keluarga Song lainnya. Sebenarnya, setelah masalah ini selesai, Xia Ruofei pada dasarnya tidak akan terlalu peduli dengan urusan dunia sekuler. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator transenden, benar-benar peduli dengan etiket umum ini?